Hai para pencari info. Hipertensi atau yang biasa dikenal sebagai tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang banyak diderita oleh orang Indonesia dan juga dikenal sebagai penyakit silent killer. Mengerikan sekali ya sobat info. Hal itu karena seseorang yang terkena hipertensi bisa jadi tidak menunjukkan gejala apapun dan merasa dirinya sehat. Padahal tekanan darah sudah berada di atas normal. Dan lalu keadaan ini bisa berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya penderita mengalami kondisi kronis atau bahkan terkena penyakit komplikasi seperti jantung, stroke, ataupun ginjal yang rusak. Dikutip dari kompas.com, beberapa gejala hipertensi yang perlu kalian hadapi seperti sakit kepala parah, kelelahan, kebingungan, pandangan kabur, dan nyeri dada. Bila sahabat info mengalami gejala di atas, secepat mungkin konsultasi ke dokter. Dan apabila ingin mencoba pengobatan alternatif seperti herbal, nah, kali ini kita akan bahas sayuran apa saja yang bisa mengurangi bagi penderita darah tinggi menurut Lentera Info. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, jangan lupa untuk like and subscribe agar channel ini tetap dapat berdiri dan dapat terus menginfokan hal-hal yang bermanfaat. Daun seledri. Siapa di antara kalian yang tidak kenal dengan daun seledri? Yang biasa dipakai untuk penambah rasa makanan seperti sayur sop, ikan pindang, dan ada juga buat tambahan nasi goreng. Dan selain itu, seledri merupakan salah satu sayuran yang potensial untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan ini terbukti berhasil karena mengandung kalium yang bersifat diuretik untuk membantu tubuh mengeluarkan air dan natrium agar bisa menurunkan tekanan darah. Riset yang diterbitkan pada Journal of Medicinal Food menemukan ekstrak biji seledri bisa menurunkan tekanan darah pada hewan yang memiliki hipertensi. Namun peneliti meyakini hasil riset akan jauh berbeda jika diujikan pada manusia. Labu siam. Dalam kehidupan sehari-hari, labu siam dikenal sebagai sayuran buah yang menyehatkan. Buahnya bisa dimasak sayur lodeh, oseng-oseng, atau sayur asam. Dan pucuk daunnya bisa dibuat lalap sebagai teman makan nasi. Selain itu, labu siam juga menyehatkan bagi beberapa orang yang menderita hipertensi. Tingginya kadar kalium dalam labu siam membantu menyeimbangkan efek natrium, sehingga bisa mencegah hipertensi. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa konsumsi jus labu siam paling optimal untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Ini karena dalam proses penyajian labu siam dengan cara di jus tidak ada pengurangan zat, karena hanya terjadi proses perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Bawang putih. Siapa yang gak kenal dengan bawang putih ya? Bawang putih merupakan bumbu dapur yang sering digunakan ketika memasak. Selain jadi bumbu dapur, bawang putih juga dikenal sebagai obat herbal dan dipercaya ampuh dapat mengobati sejumlah penyakit, salah satunya darah tinggi atau hipertensi. Kandungan senyawa yang bernama alisin yang terdapat dalam bawang putih diyakini dapat menurunkan hipertensi. Dan senyawa tersebut akan didapatkan dalam keadaan prima jika bawang putih dikonsumsi dalam keadaan mentah. Meski demikian, alisin ini merupakan komponen senyawa yang tidak stabil. Jadi sangat mudah rusak jika terkena pemanasan ketika memasak. Sebuah penelitian menyarankan agar mengkonsumsi 600-900 mg dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Mentimun. Timun atau yang disebut mentimun salah satu buah yang gampang sekali ditemukan. Terdapat di berbagai tempat mulai dari pasar tradisional sampai modern dan biasa disajikan sebagai lalapan hingga dijadikan sebagai minuman seperti jus timun atau es timun serut. Tak hanya itu saja, ternyata di dalam mentimun banyak terkandung kalium. Zat ini merupakan elektrolit untuk membantu mengatur jumlah natrium yang ditahan oleh ginjal. Dengan kata lain, kalium bertanggung jawab atas terkontrolnya tekanan darah seseorang. Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, porsi yang dibutuhkan 2 kali 200 gram per hari.
untuk pengobatan dan mengatur tekanan darah. Bagaimana sahabat info? Cukup mudah bukan? Untuk menemukan bahan-bahannya dan cara pengolahannya. Mudah-mudahan bagi sahabat info yang terkena darah tinggi bisa lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya robbal alamin.